Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala Lili yang telah memberikan saya kesempatan untuk melayani di tempat ini. Dan saya senang bisa kembali melayani saudara. Ini kali yang kedua ya saya di sini melayani di tempat ini. Saya senang bisa melayani saudara di tempat ini. Kita langsung masuk ke kebenaran firman Tuhan. Tema yang saya ingin bagikan kepada kita pada pagi hari ini, saya beri judul Botanis Spiritual. Tema yang saya ingin sharing kepada kita, saya beri judul Botanis Spiritual. Botanis spiritual terdiri dari dua buah kata, yaitu botanis dan spiritual. Saudara harus mengerti terlebih dahulu arti kata daripada botanis itu apa, dan spiritual itu apa. Baru saudara mendapatkan gambaran besar tentang apa itu botanis spiritual. Botanis adalah seseorang yang ahli dalam soal tumbuh-tumbuhan. Dia adalah seseorang yang ahli tentang tumbuh-tumbuhan. Botanis adalah orangnya, ilmunya bernama botani. Botani adalah ilmu tumbuh-tumbuhan yang mempelajari tentang tumbuh-tumbuhan, jamur, dan sejenisnya. Dan botani juga mempelajari semua disiplin ilmu tentang biologi, genetika pertumbuhan, reproduksi pertumbuhan, metabolisme, perkembangan, serta evolusi yang berhubungan dengan tumbuh-tumbuhan. Itu ilmu yang bernama botani. Dan botani ini mempelajari sekitar 400.000 spesies organisme hidup, di mana ada 260.000 diantaranya adalah tumbuhan yang berpembuluh dan tumbuhan yang disebut tumbuhan yang tidak berpembuluh. Nah, berarti kalau saudara mendapatkan sebuah gambaran, botanis itu adalah seseorang yang mengerti tentang ilmu pertumbuhan. Nah, saya ingin kita buka ayat pendukungnya. Kita buka di Mazmur 92 ayat 12. Kita bangkit berdiri untuk menghormati pembacaan kebenaran firman Tuhan. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ayat 13, lompat ke ayat 13. Mazmur 92 ayat 12. Oke, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Alkitab bilang orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Ayat ini berkata orang benar akan bertunas. Coba lihat kanan kiri mengatakan orang benar. Apa definisi dari apa ini orang benar ini? Orang benar ini adalah bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan atau dosa, tetapi orang benar adalah orang yang tidak sempurna, yang jatuh bangun dalam mengikut Tuhan, tetapi dibenarkan di dalam kebenarannya Tuhan. Ini definisi daripada orang benar. Karena tidak ada satupun
orang di muka bumi ini yang benar di hadapan Allah dengan kebenarannya sendiri. Tidak peduli sekudus apapun saudara, semua kebenaran dan kebenaran saudara sendiri di hadapan Tuhan seperti kain lusuh di hadapan Tuhan. Jadi kita pakai kebenarannya Tuhan, maka kita dibenarkan. Dan ayat ini bilang kalau saudara orang benar, saudara akan bertunas seperti pohon korma. Jadi Alkitab bilang saudara ini adalah pohon korma. Kemudian ayat ini bilang selain saudara bertunas, bertunas ini apa bertunas ini ya? Bertunas ini apa bertunas ini? Bercabang-cabang, bertunas seperti pohon korma. Kemudian ada koma, saudara akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Jadi Alkitab bilang saudara disebut sebagai pohon korma dan pohon aras. Ayat ini saya yakin Daud diberikan inspirasi oleh Roh Kudus dari sudut pandang seorang botanis spiritual yang memberikan sebuah hikmat di ayat ini. Nah, untuk membuat pohon korma ini tumbuh dan bertunas, maka ini ada fase demi fase. Ada tahapan demi tahapan yang harus dilalui. Yang pertama, untuk seorang botanis, seorang ahli tumbuhan itu, dia harus memastikan bahwa sebelum benih itu dapat bertumbuh, maka materialnya itu harus baik terlebih dahulu. Dan sebenarnya kalau saudara mengerti, botanis spiritual itu tampil dia membereskan segala sesuatu kekacauan yang terjadi di Taman Eden. Semua kekacauan itu bermula dari Taman Eden. Dan sebenarnya di Alkitab Tuhan suruh Adam untuk menjadi botanis. Yuk kita buka di Kejadian 2 ayat 15. Kejadian 2 ayat 15. Kejadian 2 ayat 15. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan Allah mengambil manusia yaitu Adam dan menempatkannya dalam Taman Eden. Untuk apa? Mengusahakan dan memelihara taman itu. Ini adalah job desk dari seorang botanis. Untuk memelihara dan mengusahakan. Ini job desk-nya. Memelihara dan mengusahakan. Tapi kita tahu Adam gagal di Taman Eden. Panggilan Tuhan kepada saya juga ini. Untuk mengusahakan dan memelihara. Katakan mengusahakan dan memelihara. Untuk saudara ikut Tuhan, saudara harus mengusahakan. Ada effort, ada usaha, ada daya, ada tenaga. Dan untuk saudara memiliki iman, saudara harus memelihara iman itu, benar? Job desk seorang gembala juga di dalam sebuah gereja lokal adalah untuk mengusahakan dan memelihara gereja lokal itu.
Jadi kalau gereja lokal saudara tidak usahakan ini apa konteksnya? Saudara usahakan semua yang baik untuk gereja kamu. Contoh kecil. Dan saudara memelihara gereja kamu agar gereja kamu tetap memiliki tiang awan dan tiang api di hadapan Tuhan. Kalau saudara tidak usahakan dan pelihara gereja saudara pasti mati. Hubungan suami istri juga ini harus diusahakan dan dipelihara. Karena kalau tidak diusahakan, tidak dipelihara, tidak di-maintain, hubungan suami istri itu pasti akan kandas. Atau akan jadi seperti sinetron di Indosiar. Karena itu harus diusahakan dan dipelihara. Karena itu ketika Tuhan ingin membuat saudara bertumbuh, sang botanis itu yaitu Jesus. Dia ini botanis spiritual saudara. Untuk membuat kehidupan saudara bertumbuh, maka pertama materinya ini harus baik. Apa materinya? Tanahnya ini harus baik. Dan Pastor Leon, apa definisi dari tanah yang baik? Kita buka Markus 4 ayat 20. Markus 4 ayat 20. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan akhirnya yang dilakukan di tanah yang baik, ia akan mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 10 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Ini definisi dari material yang baik. Bahannya harus baik. Bahan yang baik, material yang baik, atau tanah yang baik, apa? Ialah orang yang mendengar. Jadi material yang baik ini bukan orang yang kaya, enggak. Bukan orang yang terkenal, enggak. Bukan orang yang populer, enggak. Tetapi ayat ini bilang tanah yang baik ialah orang yang mendengar. Katakan mendengar. Jadi orang yang mendengar. Tapi tidak sekedar mendengar, kemudian ia menyambut firman itu. Kata mendengar dan menyambut firman. Lihat kanan kirimu, katakan menyambut firman. Apa menyambut? Menyambut ini begini. Ada orang mendengar firman, sudah bagus. Tetapi tidak cukup saudara mendengar firman, saudara harus menyambut firman itu. Ketika saya datang tadi dengan beberapa orang sahabat-sahabat dari gereja EHM Pancoran, saya disambut di depan oleh Ibu Gembala. Dan saya disambut sama Bapak Wakil Gembala. Welcome. Disambut itu seperti saudara embrace. Sambut itu seperti saudara mengundang dan saudara welcome. Ini menyambut. Nah ini jadi masalah. Banyak orang Kristen mendengar tapi tidak menyambut. Tapi definisi ini tanah yang baik adalah saudara mendengar firman dan saudara welcome menyambut firman. Tanah yang baik. Baru setelah saudara dengar dan menyambut firman, baru apa? Ada kata koma, berbuah. Saya ingin saudara mengerti sesuatu. Kalau saudara dengar dan saudara menyambut firman, pasti saudara akan berbuah. Kenapa
Kenapa saudara nggak berbuah? Saudara cuma dengar, tapi tidak menyambut. Tanah yang baik, saudara terbuat dari apa? Materi. Tuhan ciptakan saudara dari apa? Tanah. Benar ya? Jadi ayat ini konektivitasnya ini tentang saudara, tanah yang baik. Malaikat terbuat dari cahaya, kita dari tanah. Tapi saudara mungkin bilang, pastor kita kayaknya kalau dibandingkan dengan malaikat jomplang deh bahan dasarnya. Kita tanah, malaikat cahaya. Tapi saudara mengerti, walaupun tanah, tapi tanah ini bisa menghasilkan buah dan pertumbuhan. Saya terbuat dari tanah. Karena itu kalau ada orang Kristen, anak Tuhan, yang ngaku anak Tuhan, ngaku Kristen, kalau hidupnya sirik, dengki, suka ngomongin orang, suka ngegosipin orang, saya curiga dia terbuat dari tanah, tapi tanah sengketa. Jangan jadi tanah sengketa ya. Jadi tanah yang berbuah. Amin. Jadi materialnya tanah yang baik. Lihat kanan kiri orang katakan tanah yang baik. Kemudian setelah botanis ini lihat tanah ini udah baik, ada nggak yang di sini belajar soal tumbuh-tumbuhan atau dulu kuliah ambil jurusan pertanian? Nggak ada. Oke. Sesudah tanah ini baik, yang dilakukan oleh botanis apa berikutnya? Apa? Hah? Pupuk berikutnya. Kita buka ayatnya yuk. Yeremia 26 ayat 18. Yeremia 26 ayat 18. Kita baca 1, 2, 3. Begitulah firman Tuhan semesta alam. Sion akan dibajak seperti ladang, dan Yerusalem akan menjadi timbunan kulit, dan gunung baik suci akan menjadi bukit yang berbuah. Sion akan dibajak seperti ladang. Ayat ini berbicara tentang ketika Tuhan hendak memproses Sion umat Tuhan. Tuhan bilang, Tuhan akan bajak. Jadi setelah tanah ini baik, maka tanah ini masuk ke proses berikutnya, yaitu tanah ini akan dibajak. Apa ini dibajak? Apa ini? Pengertian tanah dibajak ini apa? Saudara tahu kenapa tanah itu harus dibajak? Kenapa tanah itu harus dibajak? Kenapa? Biar gembur. Karena pada dasarnya tidak ada tanah yang subur, basically. Semua tanah, kalau saudara buka hutan, buka perkebunan, harus dibajak. Karena kebanyakan tanah ini kering, tandus. Tidak ada yang subur. Karena itu, sebelum kita ketemu Tuhan, hidup kita juga tandus dan kering. Tandus kering. Penuh batu, penuh onak duri lagi. Nah, fungsi dari bajak ini petani, sang botanis akan masukkan seperti garpu ya. Dimasukkan ke dalam tanah, kemudian ditarik oleh kerbau, ditarik dari ujung sana ke ujung sini. Ditarik lagi, setelah sampai di ujung ditarik lagi. Fungsi dari bajak ini adalah untuk apa? Membuat subur. Tapi apa ini bajak ini? Fungsi dari bajak sebenarnya adalah membongkar tanah itu. Terkadang
Tuhan harus bongkar hidup kamu. Karena tanah yang tidak dibongkar, tanah itu tidak bisa menjadi subur. Karena itu ketika Tuhan bilang di ayat ini, maksud Tuhan, Tuhan akan bongkar Sion, akan dibajak. Karena itu tanah hati yang keras, yang kering dan tandus, ketika mata bajak ini dia masuk, dia goyang, dia tarik tanah ini. Proses pembajakan ini nggak enak. Kenapa nggak enak? Karena ada banyak sisi hidup kamu yang Tuhan akan bongkar. Hati kamu Tuhan bongkar. Mindset kamu Tuhan bongkar. Karena itu Tuhan pakai segala sesuatu. Tuhan pakai orang-orang terdekat kamu. Tuhan pakai kejadian-kejadian yang random. Tuhan pakai kejadian-kejadian yang gak enak. Tuhan pakai pengkhianatan. Tuhan pakai krisis ekonomi. Tuhan pakai sakit penyakit untuk dia bongkar tanah kamu. Sampai akhirnya tanah hati kamu yang kering kerontang, ketika kamu masuk ke proses pembajakan Tuhan, tanah hati kamu yang tadinya kering kerontang, kalau kamu bertahan sampai akhir selesai proses Tuhan, kamu akan menjadi tanah yang subur. Siapa yang sedang Tuhan? Siapa yang Tuhan sedang bongkar tanah hatinya? Oh, haleluya, banyak. Tuhan yang tahu mata bajaknya ini apa untuk saya. Untuk saudara mungkin beda. Untuk saudara mungkin Tuhan akan pakai mata bajak yang berbeda. Proses untuk saya dan saudara ini berbeda. Tapi goal, tujuan akhir Tuhan ini selalu sama, untuk membuat hidup kamu subur. Karena itu, setelah kamu ikut Tuhan, kamu bingung, kamu terheran-heran, kok tiba-tiba hidup saudara semakin glowing. Hidup saudara semakin subur. Saya berdoa gereja di tempat ini adalah gereja yang akan berkata Tuhan baik ketika Tuhan bajak tanah hidupnya. Sesudah dibajak, botanis ini lihat tanah ini sudah subur, sudah gembur. Fungsi dari bajak ini begini. Fungsi dari bajak untuk membuat tanah yang kering dan keras ini menjadi gembur. Tanah gembur itu adalah tanah yang gembur ini. Apa gembur ini? Sudah dibongkar, hancur. Tapi tanah yang subur adalah tanah yang gembur. Tanah yang subur adalah tanah yang gembur. Tanah yang gembur artinya tanah yang hancur. Terkadang kalau Tuhan hancurkan hidup kamu untuk membuat kamu subur dan berbuah di dalam Tuhan. Sesudah dia lihat ini udah gembur, baru dia masukkan benih. Nah, ketika benih ini dimasukkan ke dalam tanah itu, maka benih ini akan masuk ke dalam sebuah sesi. Benih ini akan dipendam. Dimasukkan ke dalam sebuah tanah kedalaman berapa puluh senti, 50 senti mungkin, atau 1 meter. Dipendam. Dan sesudah benih itu masuk ke dalam tanah, kalau benih ini bisa teriak, benih ini saya yakin pasti teriak. Kenapa gue berada di tempat gelap ini? Kenapa gue ditaruh di tempat yang gak nyaman ini? Sebenarnya, untuk benih dapat berbuah, benih ini harus masuk ke sebuah fase dipendam.
ditaruh ke dalam tanah. Sebenarnya tujuan sang botanis itu untuk membuat benih itu bertumbuh. Seringkali kita bertanya sama Tuhan, kita berkata kepada Tuhan, kayaknya hidup saya udah game over, udah selesai. Karena sekian tahun, sekian lama saya berada di tempat yang gelap, di tempat yang gak nyaman, di tempat yang sunyi. Namanya dipendam. Namanya saudara disimpan. Enak atau enggak? Nggak enak. Seringkali banyak orang berpikir Tuhan udah lupakan mereka ketika berada Tuhan pendam. Tapi yang mereka nggak tahu, ternyata yang mereka pikir itu adalah Tuhan sedang pendam mereka, sebenarnya Tuhan sedang tanam mereka. Dan ini penting sekali proses ketika pemendaman ini. Pemendaman ini adalah proses di mana saudara terkucil, saudara ditaruh di tempat yang gak enak, yang gak nyaman. Sesudah benih itu masuk ke dalam tanah, baru sesudah ditanam apa berikutnya? Yang perlu agar membuat benih ini bertumbuh. Hah? Siram. Kalau saudara langsung siram benih itu, tanpa benih itu terpapar panas, benih itu mati. Karena itu yang penting setelah benih itu masuk, benih itu harus terpapar sinar matahari. Karena kalau benih tidak terpapar sinar matahari, bisa dipastikan benih itu akan mati. Dan ini yang hebatnya begini. Buka di Kejadian 18 ayat 1. Kejadian 18 ayat 1 tolong tampilkan. Satu, dua, tiga. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon Tarbanti di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya pada waktu hari panas terik. Di ayat ini saudara lihat Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Bukan ketika Abraham sedang berada di tempat yang nyaman. Bukan ketika Abraham sedang leha-leha di dalam rumah. Enggak. Tapi ketika Abraham berada di sebuah hari yang panas terik. It's a hot day sebenarnya ayat ini berbicara. It's a hot day. Tetapi yang lucunya di dalam sebuah situasi yang gak enak di hari yang panas terik. Hari panas terik, justru Tuhan nunjukin dirinya ke Abraham. Nah, korelasinya apa dengan ayat yang saya bilang? Korelasinya, panas membuat benih ini bertumbuh. Benar? Seringkali, proses yang harus saya dan saudara lalui, Tuhan akan taruh kita masuk ke dalam sebuah kondisi di mana Tuhan izinkan kondisi itu menjadi sebuah embrio, menjadi sebuah tempat yang panas untuk kita. Tuhan create situasi itu sedemikian rupa, Tuhan cipta kondisi situasi itu agar situasi itu menjadi situasi yang gak enak, yang panas, yang gak nyaman untuk kita. Tujuannya sebenarnya untuk membuat benih itu bertumbuh. Kalau saudara lihat Sadrak, Mesak, dan Abednego diperhadapkan dengan dua pilihan. Apa mereka akan menyembah Allahnya Babel, Nebukadnezar? Tapi ketika mereka menyembah Tuhannya Babel, mereka tidak harus melalui perapian yang menyala-nyala. Benar? Ada dua pilihan. Situasi yang panas, perapian yang menyala-nyala, atau menyembah patung. Kalau mereka menyembah patung, mereka pilih zona nyaman, mereka nggak masuk ke perapian yang menyala-nyala, benar. Tapi mereka bilang enggak. Lebih baik kami masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Dan mereka dibuang ke situ.
Dan kita tahu story-nya bahwa mereka keluar dari perapian itu dengan sehat walafiat. Dan ini yang kita nggak ngerti begini. Seringkali Tuhan taruh kita dalam kondisi yang panas, yang nggak enak, yang nggak nyaman. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membuat benih ini, kemudian benih ini meletak benih ini. Tuhan bisa pakai segala situasi. Tuhan bisa pakai pernikahan kamu. Tuhan bisa pakai pelayanan kamu. Tuhan bisa pakai orang-orang tertentu. Sehingga kamu diuji di tempat yang panas. Saya sebut ini melting point-nya Tuhan. Saya sebut ini melting point-nya Tuhan. Kalau saudara lihat, semua orang hebat di Alkitab, semua lewat fase ini. Nggak ada yang tidak tanpa terkecuali. Dan kita mau berkat Tuhan, tapi kita tidak mau lewat proses melting point dari Tuhan. Proses ini nggak enak. Proses ini nggak nyaman. Saya berulang kali masuk ke proses ini. Baru berapa hari yang lalu saya masuk ke proses ini. Saya opname masuk rumah sakit. Berapa hari yang lalu Pak Kade besuk aku? Hari Kamis saya masih terkapar di rumah sakit. Hari Senin saya nggak bisa bangun dari tempat tidur. Saya nggak bisa bangun karena sakitnya luar biasa di pinggang sebelah kiri saya. Untuk berjalan aja saya nggak bisa jalan. Kayak ada pisau masuk di badan saya. Udah lama nggak rasa pisau masuk ke dalam badan, rasain lagi tuh pada waktu itu. Ternyata dibawa ke UGD, didiagnosis saya ada batu ginjal. Batu ginjalnya di sini dan ternyata di kantung kemih saya, maaf. Dan juga di sekitar jaringan ginjal saya, saraf-sarafnya terjadi pembengkakan. Masa saudara nggak bingung saya bisa beri di hadapan saudara pada hari Minggu ini? Orang bilang saya harus operasi. Orang bilang saya harus laser. Saya bilang enggak, saya nggak aminkan perkataan dokter. Saya bilang, saya tahu saya berada dalam sebuah situasi yang nggak enak, yang nggak nyaman pada saat ini. Tapi saya percaya saya akan keluar dari situasi yang panas ini dengan mujizat. Dan saudara tahu, ketika saya bilang enggak, saya percaya Tuhan akan menolong. Nanti Pastor DC bilang, loh ada pelayanan dibully lo hari Minggu, bisa nggak? Slow, tenang. Padahal kita bilang juga tenang, aduh sakit. Dan saudara lihat, hari Jumat saya keluar dari rumah sakit dan saya bilang tes lagi. Dan saudara tahu, sebelum saya tes itu hari Kamis saya doa dan saya menyembah Tuhan dan saya bilang tidak, saya akan menang atas situasi ini. Dan saudara tahu, pas besok di ronsen, dokternya bilang batu ginjalnya sudah hilang. Saya sendiri, wow. Kalau saudara masuk ke proses Tuhan di ayat ini, melting point Tuhan. Saudara tahu, emas 24 karat ini jadi emas. Karena dia masuk ke proses melting point ini. Saya percaya ibu gembala di tempat ini pasti udah masuk ke proses melting point-nya Tuhan. Saudara pasti udah masuk ke proses melting point-nya Tuhan. Karena orang yang masuk ke dalam proses melting point-nya Tuhan tidak akan menjadi sama lagi. Sesudah sang botanis itu tahu benih ini sudah terpapar sinar matahari yang cukup. Sekian lama dia sudah terpapar sinar matahari. Benih ini tidak boleh terpapar lebih lama. Tidak boleh terpapar sinar yang panas atau lebih sedikit lagi. Yang berikut sesudah sesi ini adalah sesi apa? Disiram. Katakan disiram. Diairi.
ketika masuk ke sesi berikutnya, adalah sesi botanis itu siram air. Kalau saudara mengerti, air ini selalu berbicara tentang sesuatu yang sejuk, ini water. Karena itu Tuhan Yesus disebut sebagai the living water atau air yang hidup. Sifat dari air ini apa? Sifat dari air ini apa? Menyejukkan, menyegarkan. Kalau saudara haus, saudara minum air es, lega. Sebelumnya saya rajin minum Nutrisari es, hobi banget manis. Setelah batu ginjal saya udah nggak mau minum lagi. Ternyata itu penyebabnya. Hati-hati kalau saudara suka minum minuman sakit yang gula-gula, be careful. Nah, sesudah sesi yang nggak enak, baru Tuhan masukkan saudara ke sebuah sesi yang sejuk. Tuhan lepaskan panas, tapi dia juga Tuhan yang adil. Setelah panas, dia lepaskan blessing. Sesudah situasi yang nggak nyaman, dia lepaskan penghiburan. Sesudah masa kering hidup kamu, dia lepaskan masa subur. Hari ini saya berdoa, hidup saudara, Tuhan akan lepaskan air berkat. Tuhan akan lepaskan sumber yang menyejukkan hidup kamu. Ayat ini berbicara Tuhan kirim sesuatu yang sejuk dalam hidup. Entah itu berbentuk blessing, apakah itu berbentuk sesuatu berkat yang saudara nggak bisa bayangkan sebelumnya. Tapi apapun itu berbicara air, berbicara tentang blessing berkat Tuhan. Blessing berkat Tuhan. Air selalu berbicara tentang blessing berkat Tuhan. Ketika Tuhan siram saudara, saudara akan terbuai dengan berkat yang Tuhan kasih. Baru sesudah air, apa berikutnya sesudah dia siram air? Baru dipupuk. Apa ini pupuk? Ini apa ini pupuk? Kita buka yuk. Lukas 13 ayat 8 sampai 9. Lukas 13 ayat 8 sampai 9. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jawab itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencampur tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan dia berbuah, jika tidak, berkembanglah ia. Kemudian ayat ini bilang, dan memberi pupuk. Pupuk. Saudara tahu nggak material dari pupuk ini apa? Apa? Kotoran. Benar ya, setuju dengan saya, itu kotoran. Setuju? Sesuatu yang kotor. Ini material pupuk ini sesuatu yang kotor. Pupuk ini saya ingin tanya sama saudara, harum atau wangi? Bau. So, pupuk ini sesuatu yang kotor, sesuatu yang bau, sesuatu yang jorok. Ternyata sesuatu yang bau, sesuatu yang jorok, sesuatu yang kotor ini, kalau di tangan botanis, ini bisa membuat pertumbuhan. Pastor Leon maksudnya apa? Kalau saya baca di Alkitab, kisah tentang seorang perempuan Samaria yang membuat satu kota bertobat, perempuan Samaria. Siapa perempuan Samaria itu? Penatua gereja? Pelayan gereja? Apa om? Banyak laki. Tukang kawin. Tukang kawin ya. Banyak laki. Bisa dibilang pelakor nggak sih? Bisa dibilang pelakor ya. Oke.
So masa lalunya demikian buruk, bau dan kotor. Setuju dengan saya? Oke. Saudara tahu siapa orang yang bernama Paulus? Sebelum dia jadi rasul terhebat yang mengobrak-abrik zaman perjanjian baru. Siapa dia sebelum Tuhan tangkap hidup dia? Siapa dia? Siapa dia? Pembunuh. Saudara tahu nggak siapa yang bunuh Stefanus? Paulus orang. So dengan kata lain, Paulus memiliki masa lalu yang buruk, bau, dan kotor. Benar? Saudara tahu siapa yang membelah laut Tebrau? Kita semua tahu, Musa. Siapa dia sebelum Tuhan tangkap dia? Pembunuh. Saudara tahu siapa yang bernama Petrus sebelum dipakai Tuhan menjadi penjala manusia? Penyangkal. Tapi kalau saudara tarik benang merahnya, dari semua orang ini ada persamaan. Masa lalu mereka bau, jorok, dan kotor. Tapi ketika mereka semua ketemu Tuhan, masa lalu mereka Tuhan pakai untuk menjadi penopang kesaksian dalam pelayanan mereka. Dan memuat pertumbuhan. Dan saya ingin saudara mengerti sesuatu ketika Tuhan pupuk saudara. Dengarkan saya baik-baik. Semua di antara kita semua punya beban masa lalu. Semua dari kita tidak terkecuali kita punya dosa-dosa tersembunyi. Semua dari kita punya aib. Tapi ini yang hebat. Cuma botanis spiritual saudara yang mampu mengubah itu semua untuk dia datangkan berkat dan pertumbuhan dalam perjalanan Kristen saudara. Jadi ketika Tuhan pupuk saudara, Tuhan pakai masa lalu saudara, Tuhan pakai skandal saudara, Tuhan pakai trauma saudara untuk dia jadikan berkat dalam hidup saudara. Ini ketika saya lihat, wah, cuma botanis yang bisa itu. Masa lalu saya juga, kalau masa lalu saya juga nggak baik-baik banget. Nggak baik-baik banget, serius. Dari 10 perintah Tuhan, saya udah langgar 11. Tapi kalau saudara bisa lihat, saya beri di hadapan saudara ini bukan karena kehebatan saya, enggak, bukan karena kebaikan saya. Tapi karena Tuhan, botanis spiritual itu yang jadikan masa lalu untuk sebagai bahan bakar yang membuat saya sekarang mengerti saya hidup hanya karena grace kemurahan Tuhan, hanya karena kebaikan Tuhan. Saya ngerti sekarang. Jadi saya nggak bisa sombong lagi, saya nggak bisa bermegah lagi karena saya tahu masa lalu saya nggak baik. Karena itu saya bersyukur karena Tuhan ubah masa lalu saya. Saya nggak bisa sombong. Apa yang saya mau sombongkan? Hidup hanya ditopang oleh kebaikan Tuhan. Hidup hanya diinfus oleh cinta kasih Tuhan. Jadi ketika Tuhan pupuk saudara, saya nggak peduli. Saudara nggak usah khawatir. Masa lalu saudara seburuk apapun, sekotor apapun, Tuhan dapat pakai itu semua untuk mendatangkan hormat kemuliaan untuk Dia. Dan berikutnya, sesudah dipupuk. Apa sesudah dipupuk? Kita hampir selesai. Belum. Yohanes 15. Yohanes 15. Kita lihat. Yohanes 15 ayat 2 sampai 7. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Setiap kambing padaku yang tidak bertuahan pemotongan dan setiap kambing yang bertuah dibersihkannya, maka dia lebih banyak bertuah. Maka memang sudah bersih karena firman yang telah katakan kepadamu. Tidak ada aku dan aku di dalam kamu, sama seperti hati yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur,
Demikian juga kamu tidak berbuat kalau kamu tidak tinggal dalam aku. Mundur lagi di ayat 2. Mundur lagi di ayat 2. Setiap kali terhadapku yang tidak berbuat, dipotongnya, dan setiap kali yang berbuat, dibersihkannya. Saudara tahu nggak inisiasi apa? Hah? Dibersihkan. Ayat ini bilang, setiap ranting padaku yang tidak berbuah akan dipotong. Nah, proses ini proses yang enak. Proses ini saya sebut adalah proses yang berdarah-darah. Kenapa? Proses ini adalah proses di mana Tuhan sedang bersihkan, sedang potong hidup kamu. Tapi ayat ini bilang, tapi Pastor Leon, orang bilang, Pastor Leon, bisa nggak agar saya nggak masuk ke dalam proses pemotongan Tuhan? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa aja. Kalau saudara, ayat ini bilang, yang tidak berbuah jadi kalau saudara nggak mau dipotong, harus. Jadi kalau saudara tidak mau dipotong, harus. Banyak orang nggak mau dipotong, tapi tidak berbuah. So ayat ini bilang, kalau saudara nggak mau dipotong, harus berbuah. Jadi Tuhan create sedemikian rupa agar saudara ini berbuah. Nah, proses ini ketika Tuhan potong, ketika Tuhan bersihkan, ayat ini dipotong. Dipotong. Katakan dipotong. Nah, proses ini nggak nyaman apa nggak enak. Karena kalau saudara masuk ke dalam proses ini, akan ada banyak orang yang Tuhan potong dalam hidup kamu. Termasuk sama Pastor Leon. Akan ada banyak orang yang saudara begitu dekat, yang saudara punya koneksi, yang saudara bergantung kepada orang itu. Tiba-tiba Tuhan potong. Karena Tuhan potong segala sesuatu agar saudara berbuah. Karena itu kalau saudara semakin dekat dengan Tuhan, kamu jangan heran circle kamu semakin kecil. Kalau kamu semakin dekat, kamu jangan heran ada banyak orang yang Tuhan tiba-tiba suruh harus pergi dari hidup kamu. Kamu jangan heran ketika kamu semakin dekat dengan Tuhan, akan ada banyak orang-orang yang Tuhan gunting. Termasuk donatur. Termasuk sponsor. Termasuk bos. Termasuk sumber-sumber yang membuat saudara lebih bergantung kepada sumber itu selain Tuhan. Akan ada banyak hubungan-hubungan yang tidak memuliakan Tuhan, yang Tuhan gunting. Karena itu anak-anak muda di tempat ini, kalau Tuhan mau pakai hidup kamu, kamu jangan heran tiba-tiba orang-orang yang kamu kagumi, orang-orang yang kamu cintai, orang-orang yang kamu naksir, orang-orang yang kamu sukai, tiba-tiba Tuhan potong. Wah, banyak nih yang ngakak-ngakak nih di sini. Proses ini nggak nyaman. Proses ini akan membuat saudara nangis. Proses ini akan membuat saudara teriak. Proses ini akan membuat saudara menangis menggerung-gerung. Tapi proses ini perlu. Karena tanpa proses ini, saudara tidak dapat berbuah. Saudara tahu, ketika pohon ini bertumbuh, saudara tahu nggak arti kata benalu? Ada yang tahu benalu itu? Ada benalu. Apa itu benalu itu? Pohon yang nempel di pohon ini.
Nah, kita nggak sadar, seringkali ketika kita mulai bertumbuh di dalam grace kasih karunia Tuhan, seringkali kita nggak sadar, ini ada benalu-benalu yang nempel. Benalu dosa, benalu daging, benalu ini itu. Dan yang tahu itu cuma botanis yang lihat. Karena itu, botanis lihat ini jadi benalu. Ini Tuhan gunting. Tuhan potong. Saudara jangan heran, tiba-tiba kalau saudara sedang bisnis ini, tiba-tiba udah di depan mata bisnis ini, udah bentar lagi saudara cair, tiba-tiba nggak jadi. Saudara jangan heran, tiba-tiba ada promosi, ada karir, yang kayaknya saudara capable, saudara bisa masuk ke situ, saudara layak dapat itu, tiba-tiba saudara nggak jadi. Tapi apapun ini, proses ini adalah proses di mana semua benalu dalam hidup kamu Tuhan bereskan, Tuhan bersihkan. Ini nggak nyaman. Ini akan membuat saudara teriak, tapi akan membuat saudara berbuah. Sesudah dibersihkan, nah itu yang tidak berbuah digunting. Nah apa yang berbuah? Jangan yang saudara pikir, saya kan udah berbuah, berarti saya nggak masuk proses ini dong. Kalau saudara berbuah, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkan. Lihat kanan kirimu dan katakan dipotong dan dibersihkan. Dibersihkan, katakan dibersihkan. Karena itu saudara, untuk gereja ini dapat melihat kemuliaan Tuhan lebih besar lagi, gereja ini harus bersih-bersih. Saya nggak berbicara bersih-bersih yang seperti tadi bilang Ibu Lili bersih, no. Bukan berbicara tentang bersih debu, no. Saya berbicara tentang bersih-bersih ini. Berbicara tentang rumah kamu, yaitu diri kamu, yang kamu hanya bisa bersihkan secara sempurna dengan bantuan Roh Kudus. Rumah kamu, diri kamu, roh kamu, bersih-bersih. Karena itu, orang yang mau dipakai Tuhan secara luar biasa akan dibuat Tuhan berdarah-darah di fase ini. Digunting, dibersihkan. Digunting, dibersihkan. Saudara pikir udah lewat, tiba-tiba daging, saudara teriak lagi. Saudara pikir saudara udah selesai proses Tuhan, tiba-tiba Tuhan pakai kejadian ini untuk dia proses kamu. Dia hancurkan kamu, dia remukkan kamu, dia hancurkan kamu. Dia gunting ini, dia ambil itu, dia gunting ini, sampai dia lihat kamu sudah berbuah. Lihat kanan kirimu, katakan supaya kamu berbuah. Dan berikutnya, sesudah dia lihat itu sudah bersih. Yang terakhir, apa? Diapakan lagi? Kita buka ayatnya, Roma 11 ayat 17. Saya undang pemusik ke depan. Roma 11 ayat 17. Kita lihat 1, 2, 3. Karena itu apabila kata-kata Tuhan katakan dan kamu sebagai manusia telah melakukan dan turut mendapat bagian dalam penyembahan, main penyembahan. Dan kamu sebagai apa? Tunas liar telah di ayat ini adalah sesi di mana Tuhan cangkok saudara. Apa itu cangkok? Apa itu cangkok? Ini pohon. Kemudian ini saudara. Saudara Alkitab sebut apa? Ayat ini. Apa? Tunas liar. Lihat kamu, kanan kiri katakan kamu tunas liar. Jadi jangan sombong.
Jangan sombong, saudara. Saya STH, saya seorang hamba Tuhan, saya dipakai Tuhan. Saya dan saudara, sebelum kita ketemu Tuhan, Alkitab bilang kita tunas liar. Jangan sombong. Tapi tunas liar itu, dia mendapatkan privilege kehormatan. Kehormatan apa? Dicangkok. Ini tunas liar. Ini Alkitab sebut pohon zaitun yang penuh getah. Ini saudara, dicangkok itu begini. Benar ya? Tapi ini gimana? Ini harus diapain? Diikat. Berarti ini harus diikat, benar? Diikat di sini. Diikat. Ini tunas liar, ini diikat. Tunas liar ini diikat. Kemudian tunas liar ini harus dilukai. Dilukai, benar? Benar ya? Dilukai. Terkadang Tuhan lukai hidup kamu untuk agar saudara bisa nempel di sini. Bisa nggak ini dicangkok tanpa dilukai? Bisa? Nggak bisa. Artinya ini harus dilukai. Yang sering kita nggak sadar, luka-luka tertentu dalam hidup kita, Tuhan pakai untuk kita semakin nempel. Kenapa ini bisa nempel? Semakin luka, semakin dalam, semakin besar ini kemungkinan untuk nempel. Kemudian setelah ini dilukai, ini harus lihat kanan kirimu, katakan diikat. Saudara dilukai. Saudara, Tuhan izinkan luka-luka tertentu, tapi maksud tujuan Tuhan izinkan saudara terluka, tersakiti untuk saudara diikat. Katakan diikat. Diikat dengan grace Tuhan, diikat dengan kasih karunia Tuhan, diikat dengan rahmatnya Tuhan, agar saudara melekat bisa dicangkok ke sini. Sesudah ini diikat, apakah ini langsung nempel di sini? Enggak. Itu butuh proses. It takes time. Itu butuh waktu. Saya ingin saudara mengerti, perjalanan saudara ikut Tuhan itu tidak langsung serta-merta. It takes time. Itu butuh waktu. Proses dari Tuhan ini yang membuat saudara akan nempel di sini. Dan ketika ini sudah nempel, baru ikatannya dilepas. Benar? Nah, kalau Tuhan belum lihat kamu nempel, ikatannya ini akan diikat semakin keras enggak? Semakin keras enggak? Terkadang Tuhan pakai kejadian-kejadian. Terkadang Tuhan harus ikat kita. Terkadang Tuhan harus ikat kita begitu erat, begitu keras, begitu kencang, agar saya dan saudara ini bertumbuh. Saudara pikir Tuhan nggak bisa ikat hidup kamu? Gampang. Sesudah Tuhan lihat ini udah nempel, baru dia buka ikatan itu. Kemudian ini udah jadi satu dengan ini belum? Sudah, oke. Ayat ini bilang akan mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Jadi getah pohon zaitun ini berbicara intisari pohon zaitun ini, berbicara esensi dari pohon zaitun ini. Sekarang jadi milik tunas liar ini enggak? Jadi milik tunas liar ini enggak? Jadi kan? Oke. Yang saya ingin saudara mengerti, proses ini adalah ketika Tuhan cangkok saudara ke dalam Kristus. Saya dan saudara yang tadinya adalah tunas liar,
tunas liar adalah tunas mati. Ketika saudara ditempel ke pohon zaitun ini, maka berkat getah dari pohon zaitun ini jadi milik tunas liar ini kan. Ketika saudara dicangkok ke dalam pohon Kristus, maka percayalah semua berkat yang terbaik dari Kristus, akarnya, getahnya dari pohon keselamatan ini akan menjadi bagian saya dan saudara, akan menjadi bagian gereja saudara, akan menjadi kekristenan saudara. Akar getah zaitun. Karena itu saudara harus ngerti, ketika Kristus sang botanis itu, dia membereskan sesuatu yang terjadi di Taman Eden, dan dia selesaikan kekacauan di Taman Eden. Dia diselesaikan itu semua di satu taman yang bernama Taman Getsemani. Saya tahu nggak, Taman Getsemani ini, Taman Getsemani, Getsemani ini artinya adalah zaitun. Dan saudara ngerti, Tuhan bilang, kamu hanya akan menerima berkat kalau kamu nempel di pohon zaitun ini. Dan ini nggak terjadi secara random. Ada blessing yang Tuhan mau. Saya berdoa, gereja EHM Kurnia adalah gereja yang dicangkok di dalam Kristus. Gereja ini adalah gereja yang ditempelkan ke dalam Kristus. Kalau saudara nggak dicangkok, saudara dan saya nggak bisa berbuah. Karena ada satu ayat yang menulis, di luar aku, kamu tidak bisa melakukan apapun. Artinya di luar Tuhan kamu nggak bisa apa-apa, nothing. Artinya kalau saudara di luar Tuhan, saudara nggak bisa lakukan apapun. Artinya saudara harus nempel di dalam Dia. Yang tadinya saudara tidak bisa lakukan apapun, ketika saudara dicangkokkan ke dalam Dia, kamu nggak bisa apa-apa di luar Dia. Tapi ketika kamu di dalam Dia, segala sesuatu dapat saudara kerjakan di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadamu. Dan yang terakhir, dan saudara tahu di ayat terakhir, di Yohanes 20 ayat 15. Tolong sebelum saya tutup, Yohanes 20 ayat 15. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Ibu, apa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyatakan kepada penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, Tuhan, kalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah padaku, mana Tuhan letakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Saya undang kita bangkit berdiri. Kalau saudara lihat di ayat ini, ketika Maria ketemu Yesus sesudah Yesus bangkit dari kuburnya, maka ayat ini menulis Maria berpikir Yesus adalah penunggu taman. Benar? Ayat ini Maria pikir dia penunggu taman. Kenapa Maria pikir Yesus penunggu taman? Saya yakin karena Yesus berpenampilan seperti seorang gardener, atau seorang botanis, atau seorang yang bekerja di dalam taman. Karena pesan Tuhan, kematiannya dia adalah untuk membereskan segala dosa yang terjadi di Taman Eden. Dan saya percaya pada hari ini, kalau saudara punya respon hati yang benar, izinkan sang botanis agung itu, sang botanis sejati itu, membereskan taman hidupmu. Izinkan dia melawat hidupmu.